Lini belakang timnas Indonesia dipastikan akan bekerja keras pada ronde ketiga nanti. Shin Tae-yong diprediksi mengincar strategi jarang bobol demi menjaga peluang lolos. Skuad Garuda harus bersiap menghadapi deretan bom bertajam yang menunggu di grup C. Sebut saja nama Salem Aldaussari yang pernah menjebol gawang Argentina di Piala Dunia 2022. Kemudian ada Ayase Ueda yang bikin pertahanan skuad Garuda kalang kabut di Piala Asia 2023. Siapa sajakah penyerang tajam lainnya yang harus dijegal lini belakang timnas Indonesia? Strategi jarang bobol menjaga peluang lolos. Peluang skuad Garuda bersaing di ronde ketiga bakal ditentukan oleh kuatnya barisan pertahanan. Shin Tae-yong diprediksi bakal menurunkan strategi jarang bobol untuk menjaga peluang lolos. Salah satunya dengan skema main aman sembari mengincar serangan balik cepat. Coach Shin sudah berpengalaman memakai taktik main aman sejak melatih Korea Selatan. Dirinya membawa pasukan Taeguk mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Padahal saat itu Korea Selatan digempur 7 hari 7 malam oleh skuad Die Mannschaft. Cara ini akan kembali dicoba Coach Shin saat melawan para raksasa Asia di ronde ketiga. Pasalnya, Jepang, Australia, dan Arab Saudi punya lini serang yang mengerikan. Jepang menjadi negara paling subur gol di ronde kedua dengan koleksi 24 gol. Kemudian Australia mengekor di posisi kedua setelah memborbardir grup I dengan 22 gol. Sementara Arab Saudi dan Bahrain juga mencetak 2 digit gol saat berlaga di ronde kedua. Demi selamat di ronde ketiga, Shin Tae-yong akan kembali menurunkan pertahanan terbaik. Rizky Ridho dan Jay Itzes bisa menjadi tumpuan utama di sektor bek tengah. Sementara Elkan Bagot bisa kembali dipanggil usai Justin Hubner terkena akumulasi kartu. Sayangnya Martin Paes diprediksi belum bisa tampil karena masih terhalang keputusan CAS. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan? Jadi itu kami dorong, kata Ketum PSSI tersebut. Meski begitu, lini pertahanan timnas Indonesia harus bersiap mengawal ketat para striker tajam di grup C. Salem Aldaussari. Salem Aldaussari diprediksi akan tampil gacor di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten timnas Arab Saudi ini bakal menjadi ancaman berbahaya untuk skuad Garuda. Ketajaman Salem sudah terbukti di Piala Dunia 2022 usai membobol Argentina. Pemain Al Hilal ini cuma butuh 1 shoot on target untuk menjebol gawang Emiliano Martinez. Harv Renard selaku pelatih Arab Saudi saat itu memuji tinggi kemenangan bersejarah atas tim Tenggo. Inilah sepak bola, terkadang hal-hal gila bisa terjadi, ucap Renard. Insting tajam Salem kembali dipamerkan saat mencetak 1 gol ke gawang Meksiko di laga terakhir. Performa hebat sang pemain juga terlihat bersama Al Hilal di musim 2023-2024. Buktinya, sang striker mampu mencetak 22 gol dari 42 laga bersama skuad Al-Zaim. Selain lihai membobol gawang lawan, Salem juga punya visi permainan cerdas. Sang pemain mampu memberikan 7 assist bagi Al Hilal di musim 2023-2024. Penampilan Salem juga bisa diandalkan saat momen laga penting seperti final Saudi Super Cup. 1 gol yang dicetaknya mengantarkan Al Hilal membantai telak Al Ittihad dengan skor 4-1 di laga final. Barisan pertahanan skuad Garuda harus fokus penuh mengawal Salem. Pasalnya, pemain 32 tahun ini lihai memainkan banyak peran di lini serang. Pelatih Roberto Mancini terkadang memasang Salem sebagai gelandang serang hingga striker tengah. Wulei. Barisan pertahanan timnas Indonesia juga harus mewaspadai lini serang timnas Cina. Meski dikenal dengan permainan defensif, skuad tirai bambu tetap punya serangan yang berbahaya. Wulei bakal menjadi salah satu senjata lini serang Cina untuk mengancam skuad Garuda. Pemain kelahiran Nanjing ini harus diwaspadai oleh lini belakang timnas Indonesia. Pasalnya, Wulei punya segudang pengalaman sebagai striker veteran.
Bomber 32 tahun ini pernah merumput bersama Espanyol di La Liga selama 3 musim. Bersama skuad Periquitos, Wulay mencetak rekor bersejarah untuk sepak bola Cina. Dirinya menjadi pemain asal negeri tirai bambu pertama yang mencetak gol di La Liga. Sayangnya karir Wulay bersama Espanyol sempat menurun saat degradasi ke Divisi 2. Meski sempat menurun, pemain yang dijuluki Maradona dari Cina ini masih tetap berbahaya. Buktinya di musim ini, Wulay sudah mencetak 16 gol di kompetisi Super League Cina. Dirinya menjadi top scorer sementara, mengungguli para penyerang asing di negeri tirai bambu. Pertahanan skuad Garuda harus ekstra fokus untuk mengawal pergerakan Wulay. Pasalnya, penyerang Shanghai Port ini punya kecepatan kilat sebagai winger jempolan. Selain itu, Wulay juga semakin berbahaya saat dipasang sebagai striker tengah. Ex-pemain Espanyol ini langsung mencetak 4 gol di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Boyle. Kemudian, lini pertahanan Indonesia harus sangat mewaspadai Martin Boyle saat bertemu Australia. Striker veteran 31 tahun ini punya ketajaman yang tidak diragukan lagi. Boyle melesakkan 11 gol bersama di semua kompetisi klub asal Skotlandia, yakni Hibernian FC. Bersama Australia, sang pemain sudah mencetak 9 gol dan 10 assist. Bahkan, Boyle menjadi momok mematikan saat menyingkirkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sang pemain mampu melesakkan 1 gol saat ditempatkan di sayap kiri. Meski begitu, Boyle mengaku sempat terkejut dengan permainan menyerang skuad Garuda. Kredit buat mereka, Indonesia main dengan berani. Itu bisa terlihat saat kami sering meredam peluang yang mereka dapatkan, kata Boyle. Di sisi lain, anak asuh Shin Tae-yong harus mewaspadai penuh pergerakan Boyle. Walau sudah berkepala 3, sang pemain sangat piawai dalam mengolah si kulit bundar. Nantinya Boyle diprediksi akan kembali dimainkan pada posisi terbaiknya di sayap kanan. Alhasil, sosok Calvin Verdong dapat diandalkan oleh skuad Garuda. Kemampuan defensif pemain Nek Nijmegen ini sudah terbukti saat debut melawan Filipina. Verdong tanpa lelah sering turun membantu pertahanan pasukan Merah Putih. Selain itu, pemain berdarah Aceh ini juga punya kecepatan yang bisa mengimbangi agresivitas Boyle. Ayase Ueda. Terakhir ada Ayase Ueda yang diprediksi akan kembali bersinar di lini serang Jepang. Bomber Feyenoord ini sudah meneror pertahanan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Lewat aksinya, Ueda membuat lini belakang timnas Indonesia kocar-kacir. Jordi Amat bahkan sampai harus blunder melanggar sang pemain di kotak penalti. Justin Hapner juga mencetak gol bunuh diri gara-gara kewalahan mengawal Ueda. Striker kelahiran Ibaraki ini sukses memborong 2 dari 3 gol Jepang di laga tersebut. Namun Ueda masih tetap rendah hati meski dipuji sebagai pemain terbaik saat melawan skuad Garuda. Masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, baik dari segi permainan, performa maupun kualitas. Kami akan terus memperbaiki hal-hal tersebut, ujar Ueda. Berkaca dari laga sebelumnya, Shin Tae-yong nggak boleh membiarkan Ueda terlalu bebas. Coach Shin dipastikan akan menugaskan Jay Itzes untuk mengawal sang striker. Ketenangan Bang Jay diharapkan mampu meredam pergerakan Ueda di kotak penalti. Ex-penyerang Kashima Antlers ini akan mendapat lawan sepadan dengan kehadiran Itzes. Selain itu, lini pertahanan skuad Garuda bakal semakin aman saat dipimpin Bang Jay. Selama pemain Venezia ini bermain, pasukan Merah Putih tercatat belum pernah kebobolan. Dengan deretan penyerang hebat di grup C, apakah barisan pertahanan timnas Indonesia bisa tampil lebih solid?